Hai teman-teman, kembali lagi di channel Keluarga Tetom. Perkenalkan, nama aku Nia, aku adalah bundanya Hichan. Jadi biasanya kalau di channel ini Hichan yang sering sharing tentang kegiatan hiking, bikin craft. Nah kali ini aku juga mau sharing tentang homeschooling yang sedang dijalani oleh keluarga kami. Jadi buat yang belum tahu, Hichan ini adalah anak homeschooling, tapi homeschoolingnya juga masih baru banget kok. Dia itu keluar dari sekolah di bulan Desember 2020 bertepatan dengan pembagian raport semester 2, dan ini masih baru banget. Perjalanan keluarga kami ini masih kayak roller coaster, dan perasaan kami kadang bingung, kadang excited, tapi semua perasaan itu bisa diredam karena sekarang aku lagi ikut coaching homeschooling bersama Rumah Inspirasi, dan ini benar-benar helpful banget. Sementara itu kami masih menikmati proses deschooling, transisi antara sekolah ke homeschooling. Nah kali ini aku mau sharing tentang 3 alasan kenapa keluarga kami memilih homeschooling dan 3 kekhawatiran selama kami menjalani homeschooling ini. Yang pertama, pandemi. Jadi aku termasuk ibu yang lumayan stres juga saat menemani anak sekolah di rumah. Padahal saat itu sekolahnya Hichan sangat akomodatif banget dan guru-gurunya juga baik-baik banget. Tapi selama masih ada target, itu tetap bikin aku stres ternyata. Karena aku merasa harus ada yang selesai di jam sekian. Kadang kalau anaknya malas-malasan atau misalnya dia masih mau mengerjakan hal yang lain, aku jadi stres sendiri. Akhirnya ya berkonflik lah sama anak. Saat itu aku juga mikir, ini tuh masih TK, gimana kalau nanti udah SD? Dan aku saat itu memutar otak banget gimana caranya biar pembelajaran di rumah ini efektif, karena aku nggak mau berantem terus sama Hichan. Akhirnya tiba-tiba aku melihat bahwa Rumah Inspirasi lagi buka kelas coaching. Nah setelah itu aku hubungi Rumah Inspirasinya dan nanya, bisa nggak aku ikutan? Tapi sebetulnya aku belum memutuskan untuk homeschooling sama sekali. Lalu mereka jawab boleh, karena homeschooling itu sebetulnya pendidikan berbasis keluarga. Saat ikut coaching pun aku nggak langsung memutuskan untuk homeschooling. Di situ aku masih berpikir untuk menggali lebih dalam, siapa tahu ada tips and trick yang bisa aku ambil dari para praktisi homeschooling ini. Gimana sih mereka bisa bertahan dan menyiapkan metode belajar bersama dengan anak-anak mereka. Aku sendiri baru mantap keluar dari sekolah setelah 6 bulan ikut coaching. Alasan berikutnya adalah pemahaman aku tentang pendidikan itu jadi lebih luas. Karena selama coaching kita nggak cuma diajari tentang bagaimana menjalani homeschooling bersama anak-anak, tapi kita benar-benar diajak untuk berpikir dari akarnya. Sehingga homeschooling yang pada dasarnya itu udah fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan kemampuan keluarga. Alasan ketiga adalah karena sekolah mahal. Sebetulnya sekolah itu kan banyak, kita sebetulnya bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita dan budget yang kita punya. Tapi kadang kita sebagai orang tua, keinginannya selalu melebihi budget yang kita punya. Jadi sebelum aku lanjutkan, kita refleksi dulu deh, apakah homeschooling itu jaminan berhasil? Ya enggak juga, karena homeschooling atau sekolah sebetulnya cuma alat untuk mencapai tujuan pendidikan keluarga. Jadi kalau misalnya dengan sekolah tujuan pendidikan keluarga kalian tercapai, ya sekolah aja nggak masalah gitu. Di sini nggak ada yang paling benar dan nggak ada juga yang salah. Kalau di kasus aku, sebetulnya aku menemukan beberapa sekolah yang aku rasa cocok dan sesuai dengan value keluarga kami. Juga aku rasa bisa mengakomodasi kebutuhannya Hichan untuk pendidikannya. Tapi masalahnya, biaya masuknya dan SPP-nya nggak sesuai dengan budget kami. Setelah aku kenal homeschooling, pada akhirnya kalau semuanya mau terpenuhi, yaitu budgetnya pas dan tujuannya tercapai, kita harus cari alternatif lain yang mana aku rasa bisa aku dapatkan di homeschooling, karena homeschooling kan sifatnya customize. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan budget yang kita punya. Yang pertama adalah takut gagal. Homeschooling bukan jaminan berhasil. Sebetulnya ini juga agak kepikiran, tapi di coaching juga diingatkan bahwa homeschooling ini cuma alat. Yang penting bagaimana kita menjalaninya, itu yang akan menjadi penentu masa depan kita. Dan perasaan takut gagal ini aku rasa wajar banget ya, karena homeschooling ini baru.
Baru dalam artian baru di keluarga aku, kayaknya baru aku yang menjalani ini, dan baru di circle pertemanan aku, karena aku nggak punya teman yang anaknya homeschooling. Mungkin karena aku merasa berjalan sendirian dan nggak ada role model yang secara langsung, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi untungnya karena aku ikut coaching, jadi aku merasa awal-awal homeschooling aku ini didampingi banget sama Rumah Inspirasi. Dan aku juga berniat untuk terus belajar supaya kekhawatiran-kekhawatiran aku lama-lama akan hilang, dan aku jadi lebih fokus menjalani setiap harinya supaya hari-hari lebih bermakna dan jadi sumber belajar buat Hichan. Yang kedua adalah takut aktivitas yang dilakukan ternyata nggak bermakna. Sebenarnya masih berhubungan sih dengan yang nomor 1 tadi, tapi mungkin kalau di Hichan nggak akan terlalu terasa karena dia kemarin masih di usia dini, jadi aktivitasnya pun masih yang gampang-gampang, dan aku lebih ngebebasin dia main sih dan bikin aktivitas-aktivitas yang seru lah biar dia merasa bahwa homeschooling yang dia jalani ini menyenangkan. Dan kekhawatiran aku yang terakhir adalah takut anak minta balik ke sekolah. Hal ini terpikirkan sama aku mungkin karena aku juga nggak terlalu percaya diri. Aku sih berharapnya dengan semakin lama aku belajar dan semakin lama juga aku menjalani homeschooling, perasaan-perasaan yang kayaknya nggak terlalu penting ini akhirnya bisa mulai terkikis sedikit demi sedikit. Tapi kalau hal ini sampai terjadi, aku kayaknya udah menyiapkan bagaimana cara aku bersikap kalau misalnya tiba-tiba anak minta sekolah. Jadi yang diajarkan selama coaching itu adalah kita harus mengamati dan ngajak anak ngobrol supaya kita tahu anak tuh maunya apa. Karena yang menjalani homeschooling kan anak. Misalnya anak minta sekolah, kita tanya dulu kenapa dia mau sekolah. Apakah karena dia memang mau belajar di kelas dan belajar di sekolah, atau dia cuma mau main bola di lapangan sekolah, atau dia cuma mau pakai seragam. Kalau alasannya 2 terakhir tadi kan kita juga bisa mencari solusinya lebih gampang ya. Kayak misalnya dia mau seragam, ya udah bikinin seragam dan suruh dia pakai aja. Kalau misalnya mau main bola di sekolah sama teman-teman, ya kita bisa cari kegiatan lain yang serupa atau kegiatan yang sama kayak misalnya klub sepak bola atau aktivitas lainnya. Itu tadi 3 alasan kenapa keluarga kami memilih homeschooling dan 3 kekhawatiran kami mengenai homeschooling yang sedang kami jalani. Memang sih homeschooling yang aku jalani ini baru berjalan dalam hitungan bulan. Jadi mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para praktisi lain yang udah anaknya mungkin udah sekolah di tingkat SMA atau anaknya udah kuliah gitu. Tapi hal ini juga harusnya nggak bikin aku atau teman-teman lain yang baru mulai menjadi insecure atau merasa minder. Karena kalau kayak homeschooling ini kan sebetulnya orang learning by doing. Jadi belajar sambil berjalan. Walaupun baru sebentar, aku justru pengen mengajak teman-teman yang berniat untuk homeschooling, tapi merasa nggak mampu atau merasa minder atau merasa aku nggak sekreatif itu deh sebagai ibu. Nggak usah berkecil hati karena aku juga seperti itu. Aku nggak merasa kreatif, aku juga nggak terlalu merasa sebagai ibu yang berdedikasi, tapi niat aku benar-benar kuat untuk bisa menjalani homeschooling beberapa belas tahun ke depan. Kemarin sih aku merasa terbantu banget dengan ikutan coaching homeschooling karena bersama Rumah Inspirasi kita diajarin homeschooling dari A sampai Z, mulai dari hal paling basic sampai hal yang paling kita nggak pernah kepikiran sama sekali. Pokoknya semua pertanyaan tentang homeschooling yang ada di kepala kita udah ada jawabannya di kelas. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang homeschooling yang dijalani oleh keluarga kami, kalian bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram @nyapurnama. Aku juga seneng sih kalau misalnya nanti ternyata dari yang nanya-nanya akhirnya jadi teman perjalanan aku. Siapa tahu ada yang satu kota juga, kita bisa aktivitas bareng-bareng nanti kalau situasinya sudah memungkinkan. Atau misalnya yang dari luar kota kita bisa saling mengunjungi. Mungkin itu masih jauh banget ya kayaknya. Aku juga sekarang masih sedang menata homeschooling aku sendiri, dan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dan saling menguatkan aja. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga nanti aku bisa sharing-sharing lagi tentang homeschooling di keluarga kami. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!